Berarti tugasku ku gantilah sekarang. Iya kan? Terpaksa ku ganti tugasku. Ini berapa tahun udah kuliah? Setengah ya. 6 bulan lewat 4 bulan ya. Berarti 10 bulan lah ya. Belum ada 6 bulan ya. Kemarin ya. Mulai bulan 10 ya. Bulan 9 ya. Berarti 3 bulan tambah libur lagi ya. Baru 6 bulan lah ya. Oh iya ya. Jadi serius ini. Coba dulu, entah satu orang di antara kalian yang sudah suka kuliah di kedokteran, angkat tangan. Nggak ada yang merasa galau selama kuliah di kedokteran, angkat tangan. Yang nggak suka di kedokteran, angkat tangan. Di tengah-tengah ya, berarti bingung ya. Oke. Jadi kalau gitu hari ini topiknya kita ubah lah ya. Kalau belajar EKG kita dalam keadaan sedang gak suka kuliah di kedokteran, berarti apapun yang kita pelajari pasti tidak akan bisa masuk. Berarti bagaimana caranya supaya kita bisa suka belajar di kedokteran? Oke, kalau gitu semua sama-sama tarik nafas. Hah? Gak ada yang berubah? Belum. Inilah mau kita ubah. Biar jadi suka kalian. Gak mau kalian jadi suka di kedokteran ini? Coba. Sekarang aku tanya dulu. Siapa yang mau selama di kedokteran bahagia? Katakan. Oke. Nah, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kita. Gitu ya. Berarti gak salah tempat. Tidak salah, semua ada di kedokteran. Bisa ya? Maka gimana caranya? Ya. Gak ada pindah, ngapain pindah? Gini caranya. Tarik napas kita semuanya. Oke? Kau udah tarik napas deh? Udah? Ulang ya? Ulang sama-sama. Ayo. Sama-sama. Yuk. 2, 3 tarik napas. Oke. Pertanyaannya, apa yang kalian tarik? Apakah nafas itu? Oksigen, ya. Aku mau tanya, ada yang tahu dari mana asal dari oksigen kita? Oke. Tandanya kita setuju, aku perlu persetujuan. Sebab ini tidak dipaksa. Kita boleh berkata oksigen itu bukan dari Tuhan. Aku nggak boleh maksa. Aku tidak boleh paksa, ingat. Oke? Siapa yang setuju kalau oksigen itu hanya berasal dari Tuhan? Angkat tangan. Hanya oksigen hanya berasal dari Tuhan. Oke, aku hitung ya, ulang. Berapa? Siapa yang setuju kalau oksigen itu hanya berasal dari Tuhan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Ada lagi yang mau ikut? Nggak ada? Oke. Berarti kita semua berapa orang? Dari 72 orang, hanya 9 orang yang setuju. Bebas, nggak apa-apa. Yang setuju bahwa oksigen hanya berasal dari Tuhan. Kalau begitu, saya perlu tahu dari mana lagi asal oksigen kalau bukan dari Tuhan. Tumbuh-tumbuhan. Yang setuju oksigen dari tumbuh-tumbuhan. Ada? Nggak ada? Ya udah, kau angkat tangan lah kalau tumbuh-tumbuhan. Angkat tanganmu. Tumbuh-tumbuhan. Hah? Nggak ada? Nggak setuju dari tumbuh-tumbuhan oksigen? Nggak ada setuju. Dari mana lagi orang gitu? Yang nggak tahu asal oksigen dari mana, angkat tangan. Yang nggak tahu asal oksigen dari mana, angkat tangan. Angkat tangan. Nggak tahu juga nggak? Berarti kau tahu deh. Berarti kau tahu dari mana asal oksigen? Siapa namamu? Ruth. Bolehkah aku tahu menurut Ruth dari mana asal oksigen? Kan bisa dari tumbuhan juga. Dari tumbuhan. Tapi kalau dipanjang-panjangkan lagi, tumbuhan juga dari Tuhan. Berarti ujung-ujungnya semua dari Tuhan. Jadi kau sekarang berubah pikiran? Ada yang kayak si Ruth berubah pikiran bahwa oksigen asalnya hanya dari Tuhan. Boleh angkat tangan lagi. Angkat tangan lah kalau Ruth. Ayo, tadi 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Masih adakah yang belum setuju bahwa oksigen itu asalnya hanya dari Tuhan? Boleh, bebas. Enggak. Nggak ada cerita, bebas. Dia mau bilang dia ateis, kau tidak akan dimarahi. Oke? Siapapun yang nggak percaya Tuhan di ruangan ini, Anda tidak dimarahi. Bebas. Sebab manusia itu diciptakan Tuhan juga Ganti kalimatnya. Ganti ya. Sebab semua kita ada di sini bisa karena Tuhan, tapi bisa juga karena kebetulan. Iya kan? Karena bebas loh. Bebas. Oke? Bisa ya? Jadi sekarang sekali lagi aku tanya, berapa banyak kita yang setuju kalau oksigen itu hanya berasal dari Tuhan? Boleh angkat tangan, boleh enggak? Yang setuju. Nunggu suster ya. Oke. Bisa ya. Oke. Sekarang aku lanjut. Dalam 1 menit, kan udah masuk respirasi udah masuk ya? Dalam 1 menit, menurut pelajaran blok respirasi, berapa kalikah manusia itu harus bernafas dalam keadaan normal? 16 kali. Siapa yang setuju? 16 kali sampai 20 kali.
Oke, berarti semua satu. Lalu, kalau kita setiap tarik nafas ada oksigennya, sumbernya tadi cuma dari? Ada sumber yang lain? Boleh loh, aku nggak marah kalau ada sumber lain, masih bebas. Adakah sumber lain? Dari mana? ChatGPT. Boleh. Nanti kau ChatGPT. Dari manakah asal oksigen? Silakan di ChatGPT kan. Apa jawabnya? Apa jawabnya, Cok? Gak ada paket. Termasuklah dari mana supaya ada paket? Mana bisa? Dia nanti berdoa minta sama Tuhan, Tuhan lah aku gak ada paket, minta paket. Mana ada dikasih paket? Ada Tuhan? Ada. Dan jadi kalau kita tarik nafas 16 kali dalam 1 menit, tolong bantu aku berapa kali kah kita tarik nafas dalam 24 jam? Please help. Kalau 16 kali 1 menit kita tarik nafas supaya kita hidup, 24 jam berapa kali kita tarik nafas? 23.040 kali. Cocok? Cocok. Berarti kalau sampai hari ini kita masih hidup, artinya 23.040 kali kita tarik nafas mulai dari semalam jam yang sama, yaitu jam 4.15 sore. Kita masih hidup berarti karena ada udara. Lalu siapa yang memberikan udara itu kepada kita? Tuhan. Lalu tadi kita ditanya berapa banyak yang bahagia kuliah di kedokteran? Gak ada yang angkat tangan. Berarti kebanyakan atau hampir semua kita yang sedang kuliah ini berada dalam keadaan tidak bahagia. Tahukah kita supaya otakmu bisa bekerja dengan baik, kau akan dapat mengerti pelajaranmu dengan baik, mana lebih baik ketika keadaan stres atau ketika kau merasa gembira? Lalu kita sudah menjalani proses kuliah di kedokteran 6 bulan dalam keadaan tidak gembira. Makanya semua yang ditanya, semua pelajaran yang sudah berlalu 6 bulan yang lalu, hari ini kita lupa. Kenapa kita lupa? Nanti belajar di blok neurologi. Otakmu ada hipokampus. Hipokampus itu pusat memori. Kau akan ingat semua di hipokampus. Persoalannya, manusia hanya bisa mengingat di dalam hipokampus kalau dia punya rasa. Maka rasa apa yang kau alami ketika kau belajar akan mempengaruhi kau bisa ingat atau tidak pelajaranmu. Kalau kau menjalani kuliah di kedokteran dengan rasa sulit mengerti, ada yang setuju yang merasa sulit mengerti pelajaran di kedokteran? Angkat tangan. Yes. Maka kita nggak bisa ingat semua pelajaran. Tapi kalau kita gembira, hati yang gembira adalah berapa banyak mau gembira? Angkat tangan. Wah,
Iya. Oke, sepaham? Kalau ada nanti yang pulang dari jam ini dalam keadaan kau bersedih, kau tiba-tiba jadi kecewa, tinggal kau WA Bapak. Pak, please help. Oke? Jadi aku tidak akan memberikan bom waktu sama kalian. Oke. Apa dia? Udah. Sekarang kita bikin Udah, siap? Mau gembira? Supaya pintar. Sebab belajar EKG ini, percayalah, kalau kita pelajari EKG dengan rasa galau, rasa kesal, rasa sedih, rasa yang gak enak, sampai kapanpun kau tak akan bisa paham EKG. Ya? Maka kita buatlah romantis. Sekarang tarik napas kita sama-sama. Tarik 2-3 ya. Udah? Sekalipun bau. Coba. Sekalipun bau, adakah udara yang kau tarik? Ada. Kenapa ada udaranya? Karena ada Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Ada yang gak setuju angkat tangan? Boleh gak setuju? Kita mundur lagi. Masa sih udara cuma dari Tuhan? Bisa dari yang lain. Beli bisa. Bisa beli. Ada mau ngitung? Di Metodis tempat aku kerja, kalau beli udara harganya Rp32 per liter. Lalu kalian sudah belajar fisiologi respirasi, bahwa manusia sekali tarik napas tidal volume 500 ml. Berarti setengah liter. Kalau kita bernapas 16 kali dalam 1 menit, berarti dalam 1 menit kita mengkonsumsi udara 8 liter. Berarti kalau kau mau beli itu udara, sebab kau tidak mau percaya bahwa udara itu hanya dari Tuhan, kau harus siapkan uang per menitnya Rp256 1 menit. Setuju? Gak bisa gak setuju, sebab kau mau bayar. Lalu kalau 1 menit Rp256, gak usah kau hitung, udah ku hitung. Dalam 24 jam kau harus bayar Rp368.000 saja hanya untuk udara. Lalu kalau 1 hari 1 malam 368.000, maka dalam 1 tahun kau kalikan. Kau kalikan berapa umurmu sekarang? Berapa kau seharusnya bayar kalau itu udara, Bah? Oke. Masih mau gembira? Masih mau gembira. Karena gini. Jadi kedokteran kita ini dimulai tahun 2009. Jadi itu berarti Bapak sudah mengajar sebagai dosen sejak 2009. Ini sekarang 2024. Berarti 15 tahun aku sudah mengajar. Walaupun aku kelihatan muda dan ganteng. Udah. Capek lah pokoknya selama ini aku mengajar. Apa yang ku ajarkan kebanyakan mahasiswa
Udah? Maka hari ini kuputuskanlah satu metode yang baru. Karena kalian pun tingkat 1 di sini. Gembiralah dulu kalian selama kuliah. Supaya apa? Supaya hipokampusmu bisa menyimpan pelajaran. Setuju? Setuju. Kalau gitu kita masuk pada bagaimana skill lab ini. Skill lab bagaimana supaya kita bisa gembira dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Cocok skill lab itu. Skill lab bagaimana gembira ketika aku disakiti. Iya kan? Skill lab itu kalau kata orang zaman sekarang, skill itu wah, kan? Skill itu bor, iya kan? Kalau orang bisa gembira ketika dia disakiti itu skill. Skill to lead. Saja ya. Sekarang bantu aku. Aku mohon kalian kiri dan kanan saling melihat dulu. Lalu pandang dia. Kalau dia sedang gak gembira, tanya, kenapa kau gak gembira? Oke? Udah? Gak bisa dipaksa orang senyum. Itu yang mau gue bilang. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tersenyum. Bahkan ketika kita udah tersenyum kepadanya, kalau hatinya sedang sakit, kau boleh senyum sampai jungkir balik, dia gak akan mungkin Udah. Kalau gitu, masihkah percaya bahwa oksigen itu hanya berasal dari Tuhan? Belum ada muncul jawaban hipotesa? Belum? Belum ada, puji Tuhan. Tarik napas kita semua. 1, 2, tarik. Belum pun tarik napas. Ulang. Oke? Tarik napas. Lalu lepaskan. Ada napasnya? Apakah yang bisa kita katakan setiap kita bisa tarik nafas? Terima kasih. Sekarang ikut aku. Sama-sama kita tarik nafas. 2, 3, tarik nafas. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ada yang sudah sungguh-sungguh melakukannya, boleh angkat tangan. Yang serius melakukannya. Sebab aku mau tanya sama yang serius. Kalau yang gak serius, kita ngapain tanya? Ada yang udah serius melakukannya? Nggak ada. Kenapa nggak serius? Karena belum, Pak. Ulang. Tarik napas lagi. Bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Oke, boleh ku tanya samamu? Mohon berdiri. Pak Gembala. Nama siapa? Damario. Rio, waktu kau berkata tadi terima kasih Tuhan,
boleh aku tahu apa rasanya? Hah? Puas. Puas itu identik dengan senang. Thank you, tepuk tangan untuk. Ada yang belum merasakan seperti yang dia dirasakan si Rio namanya. Hah? Rio. Ada yang belum bisa merasakan seperti yang dia rasakan Rio? Siapa? Dia aja udah mau nangis. Dia bukan hanya senang, dia terharu. Begitu dalamnya. Bertahun-tahun aku gak pernah bilang terima kasih sama Tuhan. Oke? Ulang. Kita semua biar sama. Ikut ya Dek. Tarik nafas. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ada yang belum melakukan, angkat tangan. Ada? Ada? Udah kau lakukan? Boleh dilakukan dalam hati. Sekarang kita modifikasi skill lab yang kedua. Bagaimana supaya bisa gembira dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Cukup dalam hati. Katakan terima kasih Tuhan. Sekarang juga bilang dalam hatimu, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ada yang marah, angkat tangan. Siapa yang marah, boleh angkat tangan. Ada yang marah. Ada yang gak tahu dengan hidup ini gimana nanti. Oke, siapapun di antara kita, aku paham. Semua kita menjalani pengalaman-pengalaman yang pasti berbeda-beda. Sejak dari masa kecil kita. Kau boleh kecewa dengan papamu. Kau boleh kecewa dengan mamamu. Kau mungkin disakiti dengan perkataan yang keras dari bapak. Mama yang mungkin melarang, semua dilarang. Bahkan kau bisa berkata, aku gak suka di kedokteran ini. Sebenarnya mamaku yang mau. Aku gak mau. Sebab kalau kau itu ada yang kubilang tadi, kau gak akan mau bilang terima kasih sama Tuhan. Dan kalau kau gak bilang terima kasih sama Tuhan, aku cuma mau bilang, kau gak akan bahagia sepanjang proses di kedokteran ini. Udah dengar berita? Angka dokter-dokter calon PPDS yang depresi? Udah ngeri kan itu? Ngeri. Lalu buat apa kalian di sini duduk mau jadi dokter yang depresi? Sebenarnya hanya satu kuncinya supaya kau tidak depresi. Kau cukup terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kusingkat biar agak keren. TGIA. Thank God I'm alive. Orang berkata jahat tentang kau, kau cuma bilang TGIA. Kau lihat pelajaran EKG kok payah kali. TGIA. Kenapa? Kau boleh nggak ngerti EKG, tapi kau masih paham. Kau boleh nggak paham EKG, anatomi segala macam, tapi kau masih hidup nggak? Kenapa kau masih hidup? Iya.
Yes. Oke. Setuju. Ada? Biar masuk kita, biar cepat kita ini. Belum mulai. Ini masih pembukaan dari awal lembaran panjang di kedokteran. Udah. Kenapa kau masih bingung, Dek? Siapa namamu? Hah? Siapa namamu? Stefani, apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Baik. Suster baik-baik aja? Siapa namamu, Dek, yang baju merah? Bona baik-baik. Ada yang perlu bantuan, gak usah malu-malu. Oke? Kalaupun kau malu di kelas, kau WA aku. Oke? Kamu boleh WA Bapak. Kalau kau bilang hari ini, Pak, gak bisa aku gembira, Pak. Gak bisa. Karena berat kali yang kualami, Pak. Kau boleh WA aku. Oke? Kau boleh WA Bapak. Ada yang belum tahu nomor WA aku, angkat tangan. Angkat tangan. Catat sekarang. Kan kau angkat tangan tadi. Catat. Yang belum tahu WA aku catat. 0852 6115 2806 0852 6115 2806. Oke? Udah ya? Intinya 16 kali 1 menit kalian bisa bernafas itu dari Tuhan. Kalau tidak ada hal yang menghambatmu untuk bersyukur, bersyukurlah. Menghambat artinya begini, kau melakukan pekerjaan, maka supaya kau tetap bersyukur, lakukan pekerjaanmu itu seperti untuk Tuhan. Kau belajarlah seperti untuk, karena yang menyembuhkan pasienmu nanti Tuhan. Ingat, kita dokter cuma bisa nolong mengurangi penderitaan, tidak bisa menghilangkan. Orang rasa nyeri, kita kasih pereda nyeri. Selama penyakitnya masih di situ, kau harus memberikan terus-menerus. Persoalannya kalau anti nyeri diberikan terus-menerus, ginjalnya pasti rusak. Oke? Bisa ngerti ya? Tapi karena kau tadi sudah paham bahwa hidup ini hanya berasal dari Tuhan, maka Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kau gak bisa gembira, sesulit apapun keadaanmu, it's okay. Hubungi aku, karena aku dosenmu. Tugasku adalah menolong kalian. Tugasku bukan menghukum kalian. Tugasku bukan ngasih nilai sama kalian, percayalah. Aku gak akan pernah mengalahkan mahasiswa. Boleh tanya. Belum pernah ku kalahkan. Semua akan ku tolong. Kenapa? Karena bukan ilmumu itu yang menyembuhkan pasien. Yang menyembuhkan pasien hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menyembuhkan pasien, maka pasien dalam keadaan bingung gak kalau sakit? Bingung dong. Maka dia perlu kamu. Untuk apa?
Ingatkan dia lagi. Oh, yang menyembuhkan sakit itu rupanya tuh. Lah kalau nanti kita tamat jadi dokter yang kacau, galau, bingung. Apalagi pasien sedang sakit, tambah bingung. Maka lihat kamu, dia tambah bingung. Bukan jadi sehat. Tapi kalau kau paham yang aku bilang ini, kau bahagia sebagai dokter, maka dia bisa tangkap kebahagiaanmu. Lalu kau ajarkan dia, bahagialah. Sebab bahagia itu sesederhana mengucapkan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Sesederhana itu. Setuju ya? Oke. Ada yang masih berat? Kalau nggak terlalu banyak lagi yang berat, kita lanjutin. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 orang yang masih berat dengan hal ini, kamu boleh WA saya. Sampai kau merasa tidak ada yang berat. Semuanya akan kau jalani dengan ringan. Oke? Karena yang membuat ringan itu bukan kamu, tapi Tuhan. Seringan apa? Seringan hati Tuhan memberikan kau oksigen tanpa pernah menuntut apa-apa. Kita nggak pernah permisi loh. Ada yang permisi bernapas? Udah nggak permisi, nggak bilang terima kasih. Saya, oke, kita bikin romantis kalau gitu. Jadi alat EKG itu kayak gini ya dia. Oke, kalian lihat itu gambar jantung. Maka alat EKG akan mengukur terjadinya aliran listrik di jantung. Gampang ya? Biar lebih gampang tahu, gini mikirnya. Itu kan ciptaan. Siapa yang ciptakan jantung? Tuhan. Di lantai 6 kan ada tulisannya kan? Apa tulisan di lantai 6? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti kalau kamu mau pintar, hiduplah hormat akan Tuhan. Apa tanda kau hormat akan Tuhan? Setiap kau tarik nafas, kau sadar itu pemberian Tuhan. Katakan terima kasih. Kau gak akan sanggup bayar. Yang diminta Tuhan cuma apa? Terima kasih. Dan waktu kau bilang terima kasih, kau rasa enak. Waktu kau rasa enak, hatimu gembira. Waktu kau gembira, hipokampusmu akan mememori dengan baik. Jantung, alat EKG akan melihat jantung dari berbagai sudut. Berbagai sudut pandang. Nanti ada yang sudut 0 derajat itu dari sebelah kiri. Berarti kira-kira begini. Nampak ya? Ada nanti namanya lead 1. Maka dia melihat jantungmu dari sebelah kiri. Saya. Lalu ada nanti namanya lead 2. Dia akan melihat dari sudut 60 derajat. Kira-kira dari sini dia lihat. Apa ya? Lalu nanti ada namanya lead AVF. Sudutnya 90 derajat. Kira-kira tepat dari bawah kita melihat jantung. Paham ya? Lalu ada yang namanya lead 3. Sudutnya 120 derajat. Berarti dari sebelah kanan bawah. Lalu nanti ada lead AVR. Ini R ya. Sudutnya minus 150 derajat. Kira-kira dari atas ini ke arah ini. Paham? Lalu ada lead AVL minus 30 derajat. Berarti dari kiri atas. Berarti udah lengkap.
Kiri atas, kiri horizontal, kiri bawah, tepat di bawah, kanan bawah, kanan atas. Ada 6 sudut pandang. Itulah EKG. Nama leadnya 1, 2, AVF, 3, AVR, AVL. Ada yang payah? Tak ada. Kira-kira dari sini nengoknya, dari bawah nengoknya, dari sini nengoknya, dari atas nengoknya. Yang mau dilihat apa? Yang mau dilihat cuma aliran listrik. Ini otot jantung ya? Oke? Maka aliran listrik itu dilihatnya dari mana alirannya. Setiap terjadi kontraksi ada aliran listrik. Setiap kontraksi ada aliran listrik. Setiap kontraksi ada aliran listrik. Maka supaya aliran listrik ini berlangsung dengan terkoordinasi. Karena kalau dia sembarangan, bisa bayangkan listriknya kemana-mana. Tahu? Pernah lihat cacing kepanasan? Cuma menggelepar-gelepar. Apa yang terjadi? Tidak terjadi pemompaan. Waktu tidak terjadi pemompaan padahal ada listriknya, dan begini dia kayak cacing kepanasan, maka darah ke otakmu akan berhenti. Nanti kau search di Google, berapa menit waktu yang diperlukan untuk darah berhenti ke otak manusia, lalu manusia itu menjadi mati. Ada yang udah baca? Berapa menit? Henti darah ke otak manusia. Berapa menit? Sampai menimbulkan kematian. 10. Oh, cukup lama itu ya. Kurasa nggak sampai 10 lah. Pernah dicekik? Anggaplah pernah ya kan? Kurasa baru 30 detik berhenti darah ke otak kita karena dicekik gini. Itu paling hanya sekitar 40-50 detik itu. Sel-sel otakmu akan mengalami kematian. Berapa banyak yang mengerti? Otak kita adalah pusat kontrol. Pusat kontrol tubuh manusia. Oke. Organ-organ tubuh hanya bisa bekerja kalau otak berfungsi dengan baik. Otak berfungsi dengan baik harus cukup aliran darah. Lalu pertanyaannya, adakah manusia yang bisa menciptakan jantung yang sedemikian rupa, yang tanpa kau ingat-ingat, tanpa kau pikir-pikirkan? Kalau kau sekarang masih hidup dan masih kau lihat aku, artinya jantungmu masih bekerja dengan baik. Siapa yang menjaga jantungmu? Siapa yang menjaga jantungmu? Kau harapkan orang lain menjaga jantungmu? Siapa jaga jantung? Masa sih? Jaga sendiri dia. Siapa yang setuju yang menjaga jantungmu? Hanya Tuhan. Kau dengar pertanyaanku, jadi kurang romantis kita. Siapa yang menjaga jantungmu? Siapa namanya dia? Siapa? Joyce. Siapakah yang menjaga jantung Joyce? Enggak? Oh tuh, betul lah, jangan ragu lah. Adakah yang menjaga jantungmu? Itu pertanyaannya. Ada. Siapa yang menjaga jantungmu?
Tuhan. Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, aku masih Jadi kau boleh sedih, boleh. Ketika orang berbuat jahat samamu, boleh sedihlah. Tapi kau tarik nafas dulu. Masih hidup aku rupanya. Walaupun disakiti. TGIA. Udah. Thank God I'm alive. Lalu ada lagi sudut yang lain. Jadi ini tadi ada berapa sudutnya? 6. Sebenarnya. No. Lalu ada yang namanya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6. Berarti ada 6 lagi sudut pandang terhadap jantung kita dari alat EKG. Oke? Berapa total sudut pandangnya? Jadi 12. Yang vertikal, oke, ada 6. Yang dari sudut horizontal ada 6. Ini dia. Ini di ICS 4, ICS 4, ICS 5, ICS 5. ICS itu artinya celah antara kosta. Bisa hitung? Oke, nanti sekalian pemasangan EKG ya. Tentukanlah titik ICS 4-nya. Hitunglah 1, 2, 3, 4. Di bawah skapula, tulang yang paling menonjol ada. Coba raba tulang paling menonjolnya. Itu skapula. Maka di bawah skapulamu itu kan kosong kan? Gak ada tulangnya kan? Celahnya ada kan? Skapula, clavikula. Ada celahnya? Ada. Itulah namanya ICS 1. Itu hitung 1. Baru kau raba lagi ke bawah, jumpa tulang, jumpa celah. ICS 2, ICS 3, ICS 4. Pasanglah mulai dari ICS 4. V1, angka 1, ICS 4. Tepat di garis batas, ini apa namanya? Tulang sternum. Setuju? Lanjutkanlah dia dipasang sampai ke 6. Nanti tengok berapa itu sudut apanya, letak titiknya ya. Oke, maka kita akan melihat, merangkum. Untuk apalah banyak kali mau dipandang di EKG itu, ya kan? Tadi ada kukatakan yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Itu kodenya V. Lead V2, V3, V4. Maka kalau nanti kalian baca di kertas EKG ada tulisan V2, V3, V4. Itu kan berarti dari sini, sini, sini. Nanti kalau udah disusun. Oke? Itu untuk melihat anterior side of the heart. Sisi bagian depan depan jantung. Bagian depan jantungmu itu apa? Terutama bagian depan dari ventricle kiri. Bisa? Bayangkan jantungnya. Anatomi jantung udah ya. Maka sisi depannya itu adalah bagian anterior dari ventricle kiri. Lalu ada tadi lead 1, lead AVL, lead V5, lead V6. Berarti ini sebelah kiri ya. V5, V6 tadi di sini ya. Tengok nanti gambar. Lalu lead 1 tadi adalah dari sebelah 0 derajat. AVL dari sisi minus 30 derajat kiri atas. Lalu ini untuk melihat apa? Sisi sebelah kiri dari ventricle.
baca. Ini hafal. Mana aja lead untuk melihat bagian depan ventrikel kiri katanya. Oh, bagian depan V2, V3, V4. Mana yang untuk melihat sisi kirinya? Oh, itu lead 1, AVL, V5, V6. Oke? Lalu untuk melihat bagian bawah, itu juga kalau dari bagian bawah dominannya juga adalah terlihat ventrikel kiri. Pertanyaannya, kok ventrikel kiri terus? Apa jawabnya? Karena ventrikel kiri yang paling besar. Pertanyaannya, kenapa ventrikel kiri harus paling besar? Karena memompa darah ke seluruh. Siapa yang menentukan ventrikel kiri paling besar? Oh Tuhan, mana tahu lupa. Oke. Kok kenapa masih sedih, Joyce? Aku salah. I'm sorry ya. Jangan sedih-sedih ya. Oke, kita lanjut. Lalu lead 2, lead 3 dan AVF untuk melihat sisi bawah. Ingat tadi AVF tepat dari bawah, lead 2 dari kiri bawah, lead 3 dari kanan bawah. Yang dilihat juga sisi bawah ventrikel kiri. Lalu ada lead 1 dan lead biar adil. Masa ventrikel kanan gak kelihatan? Jadi kalau kamu mau lihat ventrikel kanan dari pasienmu, kamu cukup lihat lead 1 dan AVR. Maka yang kau pandang itu adalah aktivitas listrik jantung pada ventrikel kanan. Gampang gak EKG? Gampang gak? Hah? Gampang gak? Agak susah ya? Agak susah ya? Ada yang bilang agak susah angkat tangan? Gak apa-apa, boleh ya. Ada? Nanti kan? Nanti pun jadi. Kalau di sini kadang malu-malu kan? Sebelum kau buka pelajaran ini lagi nanti kau ulang, kau tarik napas dulu. Terima kasih Tuhan, aku masih coba, mana lebih payah membuat kau pintar dibandingkan Tuhan menciptakan dirimu? Paham kan? Maka waktu kita berkata terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Hello, Tuhan sendiri akan kasih tahu sama kau. Kau dibuatnya pinter. Jadi kalau belum ngerti sekarang, artinya apa? Kadar jumlah kau bersyukur kepada Tuhan masih minim. Kenapa? Karena banyak kecewi. Oke, sampai sini ada mau nanya? Hanya dari arah aja. Udah? Beres? Kita lewatkan. Nanti ada rekamannya, tenang aja. Jadi untuk memasang EKG cukup ini, nggak apa-apa, nggak usah stres mengingatnya ya. Lead V1 pasang di ICS 4, linea sternalis left sternal border. Salah ini. Ini right. Sorry ya, ini R sebelah kanan. Oke? Yang ini baru L kiri. Saya. Oke? Lead V3 pertengahan garis yang menghubungkan V2 dan V4. Berarti tentukan dulu V4. V4-nya di mana? ICS 5 mid clavicular line. Dari mana nengok mid clavicular? Ambil clavicular bagi 2. Turunkan ke bawah garisnya. Set.
baru kau hitung celah kostanya. Sat sampai 5. Tempelkan di situ, berarti dia jadi lid V4. Paham? Lalu V5 ICS kelima, linea axillaris anterior sinistra. Yang mana linea axillaris? Yang anterior. Jadi kalau ini tengahnya, berarti anteriornya kira-kira ke depan ini. Oke, linea axillaris anterior sampai dan seterusnya sampai lid V6. Terus ada yang dipasang di gelang-gelang, gelang tangan dan gelang kaki. Itu cukup nanti kalian tengok kodenya di bagian gelang EKG. Tengok kodenya, udah kusuruh sama kawan-kawan yang lain supaya ditempel nanti kodenya biar jangan bingung. Yang mana di pergelangan tangan kiri, yang mana di pergelangan tangan kanan, yang mana di pergelangan kaki kiri sampai ke kaki kanan. Masuklah kita kepada gambar daripada EKG. Haleluya. Ya kan? Jadi EKG itu gak ada payah-payahnya. EKG itu cuma kertas. Percaya? Yang payah itu membuat jantung supaya bekerja. Ulang. Membaca EKG gak ada payah-payahnya. Yang payah itu menciptakan jantung. Berarti kalau kau merasa payah kali belajar EKG, jangan-jangan kau lupa sama Tuhan. Maka ketika kau lupa sama Tuhan, gampang. Tarik nafas. Oke. Bisa ya? Ini ku rekam. Seumur hidup kalian nanti kalian lihat ini sepanjang kalian 6 tahun kuliah di kedokteran. Lagi sedih-sedih kau nanti kan? Kau lihat rekaman ini. Oke? Apa kemarin bilang Bapak itu supaya pintar. Iya kan? Itu judulnya nanti. Kayak mana supaya pintar EKG? Oke? Dah. Maka ada kotak-kotak. Biasa warna merah itu nanti kertas EKG kita ya. Ada kotak yang tebal garisnya, ada yang kecil-kecil. Jadi ukurannya satu kotak kecil ini adalah 1 mm. Bagaimana mengukurnya? Dia mengukur satu yang ke arah atas vertikal, satu lagi ke arah horizontal. Kalau yang arah vertikal itu untuk mengukur yang namanya voltase atau besaran listrik yang terjadi. Garis vertikal, setiap kau melihat nanti ke atas berapa kotak dia ya? Maka yang kau lihat adalah berapa milivolt dia. Satu kotak kecil ini sama dengan 0,1 milivolt. Bisa ya? Satu kotak kecil atau 1 mm sama dengan 0,1 milivolt. Berarti kalau nanti dapat gelombang setinggi ini, berarti berapa milivolt? 1 milivolt. Oke? Bisa? Paham? Nanti ada gelombang. Waktu udah kita pasang EKG-nya, muncul gelombang jadi. Kalau terjadi depolarisasi, tingginya gelombang itulah akan kita ukur. Berapa milimeter tinggi gelombang itu sama dengan ukurannya berapa milivolt ya. Jadi untuk 1 milimeternya ini itu sama dengan 0,1 milivolt. Kalau kau baca di 0,5 karena dia ukurnya dari garis tebal ke garis tebal. Bisa ya? Paham ya? Lalu kalau dia horizontalnya itu ukurannya adalah setiap 5 kotak itu adalah 0,2 detik. Berarti setiap satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik. 0,04
detik. Dah, itu nggak usah dihafal, nanti pingsan. Yang penting paham. Maka untuk membaca EKG, sebenarnya ada 10 yang mau dibaca dari EKG. Udah? Yang pertama untuk melihat udah standar belum. Standar artinya setelannya udah pas belum, setelan. Sebab EKG itu bisa di setel. Kau mau kecepatan berapa, mau berapa volt yang mau diukur, bisa ditentukan. Lalu yang kedua, kita mau menilai berapa denyut jantung, heart rate. Yang ketiga, kita menilai interval. Apa itu interval? Interval itu lebar dari gelombang. Jadi kalau misalnya gelombang ini kan selesai di sini ya. Anggaplah ini misalnya gelombang P. Maka namanya interval P. Berarti dihitung dari mulai start sampai akhir. Berapa intervalnya? 0,2. Kira-kira itu. Nanti kita tengok interval apa yang mau diukur. Lalu yang dinilai adalah aksis QRS. QRS itu apa? Gelombang yang terbentuk dari depolarisasi siapa? Ventricle. Pintar. QRS berarti depolarisasi ventricle jantung. Jadi nanti kalian kalau sudah bisa baca EKG, kalian sudah bisa membaca jantung manusia. Paham ya? Dengan alat yang sesederhana itu. Tapi itu semua hanyalah seizin Tuhan. Sebab kalau kau tidak hidup lagi, kau gak bisa baca EKG. Maka kalau kau dapat kertas EKG nanti di hadapanmu, jangan kau langsung panik. Kayak mana membaca ini, bingung aku, lupa aku semua. Kau tarik napas dulu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kertas EKG di hadapanku, berarti aku masih hidup. Sama kayak OSCE pun gitu. Kalau kau tiba-tiba takut dengan OSCE, kau tarik napas saja. Terima kasih Tuhan masih hidup aku. Oh, aduh takut sekali aku OSCE. Tarik napas lagi. Terima kasih Tuhan masih hidup aku. Hah? Supaya kau lega sampai kau tidak takutlah. Sebab fakta membuktikan pada waktu kau merasa takut, apapun yang kau ingat pasti lupa. Gini tadi ya. Itu apa dek? Itu yang disebut dengan panic attack. Serangan panik. Kau menjadi panik, seakan-akan masa depanmu berakhir. Kalau nggak lulus OSCE, tenang, nggak lulus OSCE, kau masih hidup. Paham? Kau harus bisa tetap semangat. Ingat aja, ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan lah. Memang aku kemarin lupa belajar. Jadi ya nggak apa-apa kalau aku kalah, aku ulang. Sebab kalau aku ulang, berarti aku masih hidup. Hidupku dari itu. Terima kasih Tuhan. Keluarlah nilaimu. Dodol. Ngapain sedih kalau kalah? Kalau kau kalah, artinya Tuhan punya rencana untukmu. Dia nggak mau kau asal-asalan di bidang itu. Disuruhnya kau belajar lagi. Belajar lagi. Belajar lagi sampai kau jadi ahli di situ. Jadilah kau spesialis di situ. Amin. Amin. Lama-lama kalian bingung, ini kebaktian apa kuliah? Campuran. Lalu kita melihat apa? Irama jantung. Jadi ada irama. Jantungmu punya irama. Sebab kalau dia nggak punya irama, dia nggak akan bisa memompa dengan benar. Maka gangguan irama jantung, gejalanya pasti
darah yang dipompa menjadi berkurang. Apa buktinya? Itu sebabnya orang bisa pingsan tiba-tiba. Bisa tiba-tiba kayak, waduh mutar-mutar, oyong. Oyong kenapa? Karena aliran darah ke jantungnya menjadi berkurang. Oke. Lalu kita EKG. Dok, aku oyong kali dok. Oke, tenang kau. EKG dulu kau. Nanti pasien kayak gitu ya kan. Udah ku EKG. Oyong kali aku dok, cepat dok. Tenang. Keluarlah EKG-nya. Kau pun dengan tenang. Normal tante. Jadi kenapa ini oyong? Enggak apa-apa. Kau oyong cuma karena stres. Lalu kau suruh apa dia? Tarik napas itu tante, tarik napas. Bilang tante, kau masih hidup kan tante? Saya. Lalu ada yang namanya AV block. Apa itu AV? A-nya atrio, berarti atrium. V-nya itu ventricular, berarti bisa berhenti pengiriman sinyal dari atrium ke ventricle. Itu namanya atrioventricular block. Apa bahayanya? Nanti masing-masing memompa. Begitu bahayanya nanti ketika bersamaan pompa antara atrium dan ventricle. Sehingga apa? Tidak ada darah yang dipompa. Kalau nggak terjadi pompa darah, ingat ke otak kita. 40 detik, 60 detik, mati total. Karena berhenti darah ke jantung. Oke? Lalu ada bundle branch block, ada pre-excitation, ada lihat enlargement, pembesaran jantung, dan juga sampai melihat pembuluh darah koroner. Karena ini tahap awal, kalian hanya perlu sampai yang 4 saja. Ini ya. Yang pertama standarisasi, yang kedua menilai heart rate, yang ketiga menilai interval dan segmen, dan yang keempat menilai aksis QRS. Kita masuk standarisasi. Bagaimana standarnya? Ini tadi 10 mm yang vertikal itu sama dengan 1 mV. Tinggal cari nanti tulisan ini di kertas EKG. Dah? Oh, standar voltasenya. Lalu kecepatan kertas 1 mm sama dengan 0,04 detik. Terserah mau dia ini 1 mm, mau jadi 10 mm, berarti kalau 10 mm sama dengan 0,4 detik. Biasanya dia 25 mm per detik. Artinya apa? Kertasmu akan bergerak 1 detik dia akan bergerak 25 mm atau 2,5 cm kertasnya bergerak. Bisa paham ya? Kan kalau kita lihat itu kertas EKG kan diputar kan? Nah kecepatannya itu standarnya itu adalah 0,04 detik untuk 1 mm atau gampangnya 25 mm per detik. Saya. Nah, baru kita menilai heart rate. Apa itu heart rate? Frekuensi, bukan kecepatan maksudnya. Frekuensi denyut jantung. Berapa kali jantungmu berdetak dalam 1 menit? Berapa normalnya? Dalam keadaan istirahat? 60 sampai, ada buku yang bilang 100, ada yang buku bilang 90, pokoknya sekitar 60 sampai 100. Udah? Lalu kalau ditanya, siapa yang membuat jantungmu berdetak? Oh, aku pikir lupa. Cara hitungnya gimana? Nih, ambil angka 1500 dibagi dengan jarak antara gelombang R ke gelombang R berikutnya. Dapat berapa milimeternya? 1500 bagikan dengan jaraknya itu. Itulah denyut jantung kita. Paham?
jarak R ke R. Nanti dilihat gambar aslinya. Ya, baru kita kenalilah dulu. Oke. Udah, baru kita kenali nanti interval dan segmen. Ada 4 yang mau dinilai. Yang pertama interval QRS, lalu interval PR, lalu interval QT, lalu segmen ST. Ya, ini nanti udah ada nilai standarnya, jadi nggak usah stres. Kita tengok dulu yang mana interval-intervalnya itu. Dari mulai ini gelombang P udah tahu ya. Gelombang pertama mendahului gelombang QRS. Artinya apa? Atrium harus lebih dulu berkontraksi, lalu dilanjutkan oleh kontraksi dari ventricle. Maka ini adalah gelombang P. Ini tadi gelombang Q yang ke bawah, R yang ke atas. Jadi gini lihatnya. Yang namanya gelombang, dia adalah perubahan bentuk. Mulai dari titik awal kembali ke titik awal. Ini kan kita sebut QRS kan? Ada? Mana Q-nya? Q-nya itu ini. Start dari sini sampai sini. Ini Q. Oke. Mana R-nya? Mulai dari sini sampai sini, balik lagi ke sini. R. Udah. Mana S-nya? Mulai dari sini sampai sini, balik ke sini. Jadi ini Q, ini R, ini S. Jadilah dia QRS. Kalau ada yang bertanya, kok mesti gitu Pak gelombangnya Pak? Ini gelombang Q, nanti kalau mau mendalami EKG, itu adalah depolarisasi septum ventricle. Pembatas antara ventricle kiri dan ventricle kanan. R, ini adalah depolarisasi yang paling kuat, yaitu oleh ventricle kiri. Karena bertolak belakang antara ventricle kiri dan kanan, maka gelombang S ini adalah depolarisasi si ventricle kanan. Lebih lambat sedikit ya S. Gitu. Jadi waktu membaca, oh QRS, oh iya ya ini septal, oh ini ventricle kiri nih, oh ini ventricle kanannya nih yang sisa sedikit ini. Dah. Lalu muncul gelombang T. Apa itu gelombang T? Repolarisasi atau relaksasi dari ventricle. Ada yang bertanya, kalau gitu mana Pak gelombang relaksasi atrium? Kapan relaksasi atriumnya? Ada di sini relaksasi atrium? Ada di sekitar ini. Karena kontraksinya aja cuma segini voltasenya, ya, maka relaksasinya pasti lebih kecil lagi voltasenya. Karena lebih kecil lagi voltasenya, maka dia tidak terbaca oleh EK, tertimpa dia dengan voltase dari si ventricle. Jadi nggak kelihatan. Sedangkan relaksasi dari ventricle itu terjadi sebelum kontraksi dari atrium. Siklus jantung udah hafal? Kalau bagi duanya kan cuma dua aja, sistol, diastol. Itu sistol bisa dibagi 3, diastol dibagi 2. Maka total semua siklus jantung itu ada 5. Nanti baca. Maka kita akan melihat nanti sebenarnya kalau kita baca dari gelombang P sampai gelombang T, ini mewakili fase-fase sistolik dari sistolik dan diastol jantung. Pelajaran apa itu?
Fisiologi. Kutanya lagi, ada yang nggak suka fisiologi? Ada yang udah mulai jatuh cinta sama fisiologi? Angkat tangan. Malu-malu kok, nggak apa-apa. Masih mulai jatuh cinta pun nggak apa-apa. Ada yang nggak suka sama fisiologi? Oh, ada. Oke. Angkat tangan yang nggak suka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mati rasa sama fisiologi. Mati rasa aku nengok pelajaran fisiologi itulah. Angkat tangan. Kalau gitu balik lagi pelajarannya. Siapa yang suka dengan fisiologi? Angkat tangan. Kalau gitu tarik nafas dulu kita. Udah? Bilang, terima kasih Tuhan, Kau ciptakan jantungku. Begitu luar biasanya. Seluar biasa pelajaran fisiologi. Kalau mulai hari ini aku bersyukur sama Tuhan, sama halnya aku bersyukur dengan pelajaran fisiologi. Kalau aku benci dengan fisiologi, ampunilah aku Tuhan. Karena artinya aku benci sama yang menciptakan jantung. Kok payah kali kau ciptakan jantung ini Tuhan. Sabar. Kalau kau benci dengan pelajaran fisiologi, berarti kau tidak menghargai pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak menghargai pekerjaan Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa paham dengan semua yang diciptakan Tuhan? Dengan kata lain, kita sendiri yang membuat diri kita menjadi tidak pintar. Setuju kok? Setuju? Siapa namanya? Siapa? Loderna. Rogea. Dea. Dea setuju yang gue bilang? Kalau kita suka pelajaran fisiologi, artinya kita suka dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita suka dengan pekerjaan Tuhan, berarti kita menghargai Tuhan. Aku mau bilang tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau ada yang belum suka dengan pelajaran hari ini, tarik nafas. Bilang lagi, terima kasih Tuhan, masih hidup aku. Oke, kita lanjutkan karena ada rekaman nanti gak usah ragu-ragu diulang-ulang, ya kan? Kita lanjut dengan menilai aksis. Apa yang dimaksud dengan aksis? Aksis itu adalah arah penjalaran. Ringkasnya ya. Aksis jantung merupakan vektor arah konduksi depolarisasi. Bayangkan dulu berapa pelajaran yang terangkum di sini ya kan? Yang nggak suka fisika itu biasanya yang membuat nyesal masuk kedokteran. Aku nggak suka fisika, kok muncul lagi pelajaran vektor. Matematika aku nggak suka, kok muncul lagi resultante di sini ya kan? Paham ya? Makanya sekarang tarik napas, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Arah konduksi. Apa arti konduksi? Penghantaran, penjalaran. Jadi listrik di jantung harus dijalarkan. Depolarisasi yang terjadi pada sistem konduksi otot jantung. Penilaian aksis jantung dilakukan terhadap depolarisasi ventrikel karena ventrikel merupakan bagian yang paling besar dari jantung. Perubahan aksis jantung dapat merupakan gambaran patologis yang terjadi pada jantung seperti pada left ventricle hypertrophy. Apa arti left ventricle hypertrophy? Jantung kirinya membesar berlebihan. Oke? Kenapa jantung kiri membesar berlebihan? Karena kerjanya berlebihan. Kenapa kerjanya berlebihan? Banyak faktor. Contoh, atlet. Atlet itu memang dilatih terus mulai dari usia muda. Jantungnya akan dipush terus memompa semaksimal mungkin sampai akhirnya
ototnya akan lebih besar dibandingkan dengan kita yang normal bukan atlet. Itu kondisi normal bagi atlet. Bagi orang awam, maka ketika dia tidak minum obat hipertensi, obat darah tinggi secara teratur, sehingga tensinya naik turun, bahkan lebih sering naik daripada tuh, maka jantungnya dipaksa memompa. Lama kelamaan orang-orang yang bilang, aduh aku gak mau minum obat tensi lah, jantungnya akan membengkak. Persoalannya orang awam tak dilatih, sehingga apa? Jantung yang bengkak lama-lama jadi capek. Maka dia capek memompa. Kalau dia capek memompa, dia tidak bisa memompa darah secukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau istirahat dia nggak sesak. Tapi kalau jalan, sesak aku. Kekurangan oksigen tubuhnya. Oke? Bisa ya? Jadi kalau ada pertanyaan nanti dari saudara-saudara kita, boleh nggak minum obat tensi berhenti? Boleh bilang kalau kau disembuhkan Tuhan. Apa maksudmu? Ya kalau kau udah nggak minum obat tensi, tapi tensimu udah normal, berarti kau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sebab dokter nggak bisa menyembuhkan darah tinggi. Nggak ada obat darah tinggi bisa buat sembuh. Obat darah tinggi cuma membantu supaya tensinya tuh, kalau di stop obatnya tensinya balik Bisa ya? Jangan nanti nggak tahu ini pelajaran paling enak, karena banyak orang sakit darah tinggi ya. Oke, jadi aksis itu ada 4 penilaiannya. 1 aksis normal, berarti dalam bayangannya adalah arahnya normal, penjalarannya normal ya. Yang kedua ada arahnya melenceng ke kiri, atau bahasa kerennya left axis deviation atau LAD. Dia melenceng ke kiri, kenapa Pak? Karena jantung kirinya bengkak. Lalu ada right axis deviation atau RAD. Apa artinya? Jantung kanannya yang bengkak, melenceng ke kanan. Lalu ada extreme right axis deviation. Ini artinya no man's land, artinya nggak ada orang yang kayak gini. Aksis ke kanan nggak mungkin, kecuali dia dextrocardia, jantungnya terletak di sebelah kanan. Ada yang di kanan? Nggak ada ya, kita semua yang kiri ya. Bapak seumur-umur baru dapat sekali pasien yang dextrocardia. Normal, dia kayak normal aja, kayak biasa. Tapi waktu di ronsen, jantungnya sebelah kanan, nggak di kiri. Ya, dia biasa-biasa aja. Dia kemarin berobat karena sakit perut. Nah, jadi jantungnya nggak ada masalah. Oke? Lalu kita menilai iramanya. Cukup sampai menilai yang normal. Kapan disebut normal? Ini 4 syarat yang harus dipenuhi. Setiap 1 gelombang QRS didahului 1 gelombang P. Jadi tinggal tengok P QRS, P QRS, P QRS, oh normal. Berarti ini iramanya normal, nggak dangdut, iya kan? Lalu ada PR intervalnya harus normal dan konstan. Apa tadi PR interval? Ini ya, dari awal P sampai dengan akhir awal dari R, awalnya ya, ini PR interval. Oke, dari awal P sampai dari ini awal Q, awal Q. Oke, itu namanya PR interval. Lalu yang dinilai adalah jarak yang sama antara puncak gelombang R dengan gelombang R berikutnya. Ingat tadi waktu kita ukur jarak antara ini ke sini, anggap ada di sini gelombang R. Ambil kertas, lalu tandai nanti.
tandai, kasih titik. R, udah? Geser dia. Set. Sama atau enggak? Kalau sama berarti dia kita sebut normal. Lalu kita nilai durasi QRS-nya. Apa itu maksud durasi QRS? Sama itu dengan interval QRS. Berarti berapa detik dari sini sampai sini. Awal Q. Kalau dia normal, berarti konduksi di ventrikelnya normal. Kemudian nilai heart rate-nya antara 60 sampai 100. Jadi kalau kalian jumpai nanti, satu gelombang QRS, satu gelombang P. Periode intervalnya normal dan konstan. Jaraknya sama antara puncak gelombang R dan gelombang R berikutnya. Durasi QRS normal, heart rate-nya 60 sampai 100. Berarti dia irama sinus. Kenapa sinus? Karena awal dari depolarisasi itu harus dari SA node, sinoatrial node, SA node. Jadi kalau disebut dia irama sinus, berarti jantungnya normal. Masuklah kita ke nilai normal. Ini nggak usah dihafal, nanti terbiasa. Kalau dia udah sering-sering kita lihat tabel ini, maka kita akan paham. Ya. Gelombang P, yaitu depolarisasi atrium, aksis normalnya adalah 0 sampai 90. Tapi nggak usah pening-pening. Aksis yang mau dinilai hanya aksis QRS. Amplitudonya ini kurang sama dengan 3 mm. Amplitudo artinya tinggi gelombang. Berapa milimeter? Ingat tadi 1 mm sama dengan 0,1 milivolt. Berarti dia tingginya kurang dari 3 mm sama dengan 0,3 milivolt. Paham ya? Durasinya berapa? Yang normal kalau dihitung dari detik kurang dari 0,11 detik. Tapi agak pusing kalau hitung detik, hitungnya dari milimeter aja. Kurang dari 3 mm atau aku sebut dia small boxes, kotak kecil. Bisa ya? Nanti lihat EKG, langsung matamu ke gelombang P. Berapa lebarnya? Nggak sampai 3 mm, berarti normal. Nggak sampai dia 3 mm juga tingginya, berarti tingginya normal, durasinya normal. Ada yang nggak paham? Paham. Nanti kalau payah nengok ini, apa yang dilakukan? Tarik napas dulu. Kasih Tuhan, saya masih. Iya, betul. Nanti praktekkan. QRS, depolarisasi ventrikel. Gelombang Q merupakan gambaran depolarisasi septal dengan arah dari kiri ke kanan, amplitudonya kurang dari 1 mm, defleksi negatif. Ingat ya, jadi ke arah bawah gelombang Q itu dia harusnya kurang dari 1 mm, dikit aja. Kalau lebih dari situ, namanya Q-nya sudah tidak normal. Namanya Q patologis. Itu nggak usah dicatat, nanti ada waktunya. Aksisnya 0 sampai 90, amplitudonya tidak kurang dari 5 mm pada lead 2. Berarti harus tengok lead 2. Nanti lihat DKG-nya, lead 2-nya. Baca aja ini. Dan tidak kurang dari 9 mm pada lead V3 dan V4. Tinggal tengok V3, V4. Ini hafalan aja. Maka jangan dihafal. Bawalah tabel ini kemanapun kalian bertugas nanti. Sampai karena udah sering membaca EKG, jadi nggak perlu lihat lagi. Oke? Durasinya berapa? 0,06 sampai 0,10 detik. Payah ngitung detik, hitung kotak kecil. 2 sampai 3 kotak kecil. Start Q sampai akhir dari gelombang S. Nggak boleh lebih,
dari 3 mm. Kalau lebih dari 3 mm berarti dia sudah abnormal. Berarti masalahnya di ventricle. Oke. Lalu gelombang T, apa yang dinilai gelombang T? Itu adalah repolarisasi ventricle. Ini syaratnya. Semua positif di semua lead. Jadi gelombang T itu arahnya harus ke atas pada semua lead. Dengan gelombang R yang positif. Jadi kalau R-nya ke atas, T-nya harus ikut ke arah atas. Kalau R-nya ke atas, T-nya ke bawah, berarti kita sebut dia T-nya terbalik. Berarti ada kelainan. Di mana? Ventricle. Lanjut. Interval PR. Udah ya? Definisi tadi udah tahu? Ini 0,12 sampai 0,2. Susah ngitung waktu. Tengok milimeternya berapa interval PR-nya. 3 sampai 5. Kalau lebih berarti tidak normal. Namanya blok. AV blok. Nanti cukup tengok yang normal aja. Lalu lihat segmen ST. Udah tahu ST yang mana? Lihat ST. No. ST adalah akhir dari gelombang S sampai awal dari gelombang T. Ini harus normalnya adalah tidak terjadi aktivitas listrik di sana. Dari mana kau tahu? Karena dia hanya berupa garis lurus. Apa yang nggak normal dari ini adalah kalau dia tidak garis lurus. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Sama-sama dua-dua itu kalau terjadi sumbatan pada arteri koroner. Sebutlah itu namanya penyakit jantung koroner. Cukup dengan melihat segmen ST. Oke. Kapan kita sebut dia normal? Kalau dia naik tapi tidak lebih dari 1 mm melencengnya. Paham ya? Boleh naik dikit, tak boleh lebih dari 1 mm. Boleh turun, boleh, tapi nggak boleh lebih dari 0,5 mm. Wah, itu acuannya ya. Lalu interval QT, ini cara, udah, ini kita lewatin aja. Masuklah kita pada langkah-langkah, lakukan seperti langkah ini sehingga kau akan bisa melakukannya. Mana dia langkahnya? Mulai dari pasang EKG nanti cepat aja, gak usah lama-lama. Yang penting nanti kalian tanya sama dosennya, Bu, kayak mana yang ini Bu? Kayak mana yang ini Bu? Sibuk aja kalian bertanya, ya kan? Karena kan gak ada aku, yang ada kan nanti tutor skill ya. Boleh lah nanya, masa gak boleh? Ya kan? Gak boleh nanya. Masa sih? Jadi di praktek itu gak boleh nanya kalian. Bilanglah, tapi Bu, kami udah bayar uang kuliah Bu. Loh, takut kalian disemprot. Tarik nafas. Makasih Tuhan, aku masih hidup, Ibu dosen masih hidup, ya kan? Ya boleh bertanya loh. Boleh. Tujuan kelas kecil itu adalah untuk menolong kalian langsung dibimbing oleh dosen. Dibimbing, bukan diuji. Uji itu kapan? Nanti waktu OSC. Paham ya? Jadi kalau ada dosen bilang nanti nggak boleh nanya, tanya sama dia, kok kata dokter Joseph boleh. Paham ya? Hah? Bisa ya? Ya udah kalau gitu ginilah. Kalau ada nanti dosen pembimbing yang nggak ngasih kita nanya, kalian tanya sama aku. Oke?
Kalian tanya sama aku, kayak mana cara nanyanya Pak? WA laku. Udah ku WA nanti akan ku buat video jawabannya. Cocok ya? Pak, kayak mana ini maksudnya? Ya tinggal ku videokan nanti aku kirim kasih ke grup. Ya, tapi normalnya kalian boleh bertanya kalau masih skill lab. Itu tugasnya dosen untuk kalian adalah mengajar, bukan menilai. Nanti OSCE baru nilai ya. Oke, kita bikin romantis. Nah, langsung aja. Tengok standarnya, tengok heart rate-nya berapa, isi, tengok interval segmennya, durasi, ya kan? Tengok segmen ST-nya normal atau enggak. Oke, satu lagi, aksis. Jadi aksis itu adalah untuk menilai arah penjalaran. Gak usah stres-stres. Pakai aturan tangan kanan, tangan kiri. Yang dilihat cukup 2 lead. Lead 1, lead AVF. Oke? Apa yang dilihat? Gelombang QRS. Angkat tangan kanan kalian. Kalau gelombang QRS-nya di lead 1 ke arah atas, angkat tangan kanan. Tahan tetap di atas. Lalu lihat nanti lead AVF. Kalau QRS-nya juga ke arah atas, angkat tangan kiri. Artinya normal. Aksis normal. Turun tangannya. Udah. Lihat lagi lead 1. Ternyata QRS-nya ke arah bawah. Taruh tangan kanan ke bawah. Lihat QRS, AVF. QRS-nya ke arah atas. Berarti tangan kiri yang di atas, ya. Yang di bawah tangan kanan, paham? Berarti yang nggak normal yang di kanan. Masuklah diagnosanya jadi right. Oke? Bisa? Lanjut lagi, lihat di lead 1, QRS-nya ke atas. Lihat di AVF, QRS-nya ke bawah. Ini tangan mana? Tangan kiri yang ke bawah. Berarti yang abnormal ke arah left axis deviation. Selesai. Tinggal isi tabelnya. Oh, ini aksisnya ke kanan, aksisnya ke kiri, aksisnya normal. Arah penjalaran QRS. Oke? Baru masuk mengisi syarat untuk irama jantung. Tengok aja. Setiap satu gelombang QRS didahului satu gelombang P. Oke. P intervalnya berapa? Oke, ya. Jarak yang sama. Untuk ini nanti lihatnya cukup di lead 2. Kayaknya udah ku edit. Jadi untuk menilai irama jantung, buat tanda kurung di situ. Lihat lead 2. Udah ada kan? Gitu. Jadi matanya langsung melihat nanti kertas EKG pada lead 2. Ya. Oke, baru lihatlah kesimpulannya apa, tuliskan di situ. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ditanya lah. Ya. Kurang ya. Untuk menentukan aksis QRS biar nggak susah, pakai tangan kanan dan tangan kiri. Udah? Lead 1 kan yang mau dilihat kan? Jangan dulu, belum. Ini kita mau melihat QRS-nya arahnya ke atas atau ke bawah. Maka yang dilihat kan ada 2 lead. Yang pertama lead 1, yang satu lagi AVF. Kalau di lead 1, lihat, bayangkan lead 1 nanti. QRS-nya ke arah atas. Karena lead 1 yang kau lihat, QRS-nya ke arah atas, tangan kanan kau angkat ke atas. Memang kayak agak gila nanti kita. Tapi gak apa-apa, memang begitu. Dari dulu kami juga gitu belajarnya. Udah. Lalu lihat lead AVF. QRS-nya ke arah mana? Ke atas juga. Berarti tangan kau tiba-tiba terangkat dua-dua. Kalau ini langsung aksisnya normal. Karena dua-dua sehat. Oke? Udah? Kita masuk ke yang abnormal. Katakanlah ini
left axis deviation. Tapi kau nggak tahu membacanya, kan gitu ya. Maka yang kau lihat lead 1, QRS-nya ke arah bawah. Mana tangan kiri kalian? Tangan kiri. Lead 1, QRS-nya ke arah bawah. Apa yang kalian buat? Tangan kanan ke bawah. Lalu kita lihat lead AVF, QRS-nya ke arah atas. Tangan kiri ke ini berarti yang mana nggak normal? Kanan, berarti right axis deviation. Coba lagi. Ditemukan gelombang QRS pada lead 1 ke arah bawah. Tangan apa? Tangan kanan ke bawah. Masih sama kayak tadi berarti ya. Sebaliknya nanti AVF-nya ke arah atas. Berarti dia right axis. Ditemukan pada lead 1 ke arah atas QRS-nya. Pada lead AVF QRS-nya ke arah bawah. Berarti dia left axis deviation. Cocok. Ada yang nggak paham? Bisa? Bisa kita mengerti ya? Ini pasti udah kena marah kita ini karena udah kelamaan ya kan? Oke, kita tutup dengan cepat. Yang nggak paham nanti silakan di WA. Bagian mana yang nggak paham, sampai kapanpun silakan ditanya. Tak usah ragu-ragu. Bisa ya? Sama-sama kita tarik nafas. Bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya.